Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Hari ini saya adakan acara khusus tentang mengalami rasa menjadi Tuhan, karena ada sesuatu yang belak nanti di bagian akhir sebelum masuk ke percakapan. Saya share sesuatu yang mohon dimaklumi. Untuk pertama kali saya mengadakan acara ini dengan sebuah tujuan yang lain. Saya tidak bisa menyapa satu persatu sahabat jiwa, saudara sejiwa yang hadir pada malam ini di ruang Zoom ini. Tapi terima kasih banyak sudah bergabung, sudah ada 59 orang, sebentar lagi akan bertambah barangkali. Juga teman-teman yang sempat nonton di YouTube channel. Terima kasih banyak untuk bergabung malam ini. Kenapa saya memilih tema tentang mengalami rasa menjadi Tuhan, yang mungkin terlihat jumawa. Bagaimana mungkin menjadi manusia itu bisa mengalami rasa menjadi Tuhan yang maha segalanya. Bagaimana yang kita ingin alami sebagai jiwa yang sangat-sangat kecil dan rapuh di bumi ini. Sangat-sangat kecil, rapuh, kemudian sangat-sangat jauh dari kesadaran. Sangat-sangat jauh dari kesadaran. Dan begitu banyak ilmu pengetahuan, ilmu semesta yang belum kita pahami. Tiba-tiba kita hari ini berbicara tentang mengalami rasa menjadi Tuhan. Jangankan rasa, pengetahuannya saja kita tidak bisa menyentuh seluruh pengetahuan yang tak terbatas dari semesta ini. Bagaimana tentang rasanya? Mungkin akan terlihat jumawa. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah, kalau kita mengatakan bahwa mengalami rasa menjadi Tuhan itu seperti kita hendak mengaku-ngaku sebagai Tuhan, atau hendak jumawa dan sebagainya. Tapi bukankah sepanjang waktu kita selama ini, entah kepada diri kita sendiri, entah kepada keluarga, entah kepada teman, atau siapapun yang kita kenal, yang telah meninggal, atau punya keluarga yang meninggal, lalu kita doakan supaya, kalau di Hindu, ruhnya atau jiwanya menyatu dengan Tuhan. Atau kalau orang-orang lain, di agama yang lain, doanya adalah supaya sang jiwa, sang roh berada di sisi Tuhan. Apakah tidak terlalu jumawa kalau itu dikatakan jumawa? Tiba-tiba begitu meninggal, rohnya diharapkan bisa menyatu dengan Tuhan atau bisa berada di sisi Tuhan. Apakah itu tidak jumawa? Kalau itu tidak jumawa, lalu apakah layak disebut jumawa ketika kita selama hidup ini pun ingin mengalami rasa penyatuan, ingin mengalami rasa menjadi Tuhan? Karena kalau kita sekarang pun tidak pernah mengalami rasa menjadi Tuhan, bagaimana nanti kita akan mengerti rasa menjadi Tuhan itu juga ketika kita meninggal nanti, dan didoakan mungkin oleh banyak orang atau mungkin oleh keluarga kita supaya kita menyatu dengan Tuhan atau berada di sisi Tuhan. Sementara sekarang saja kita belum pernah mencicipi rasa itu. Nah, jadi kita lepaskan dulu pemikiran bahwa itu sebuah harapan atau cita-cita yang jumawa. Lepaskan. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau boleh dibuka, itu hanyalah harapan-harapan yang biasa. Harapan yang biasa yang kita perlu temukan rasa itu sekarang dengan cara yang sederhana. Ya, dulu kalau berbicara tentang Tuhan mungkin dianggap sesuatu yang istilahnya terlalu bagai pungguk merindukan bulan. Jadi dianggap jauh sekali dari kemungkinan seperti itu. Kita tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan yang Maha Suci sementara kita sendiri dipenuhi oleh noda.
Sekarang saja dipenuhi oleh noda, apalagi nanti ketika kita berharap pada saat meninggal bisa dekat dengan Tuhan. Sepertinya itu adalah sesuatu yang harapan yang sia-sia. Tapi benarkah demikian? Nah, sekarang kita akan coba untuk merenung lebih mendalam lagi. Apakah kita memang mempunyai peluang untuk kelak menyatu dengan Tuhan? Atau kalau sekarang bagaimana? Apakah kita mempunyai peluang untuk menyatu dengan Tuhan? Ya, itu harapan kita nanti. Jadi mengalami rasa menjadi Tuhan itu, kalau Tuhan dianggap sesuatu yang bersifat luas seperti samudra, apakah tidak mungkin kita mencicipi rasa air samudra hanya dengan seteguk airnya? Walaupun tidak sepenuhnya kita akan paham, setidaknya kita akan tahu ketika kita meneguk air laut, rasanya asin, maka kita akan tahu rasa air laut itu. Walaupun yang kita minum bukanlah air laut, melainkan air yang ada di cakupan tangan kita, atau barangkali ada sesendok air samudra yang kita teguk, dan itu kita anggap sebagai air lautan, padahal tidak mungkin kita mencicipi air lautan. Karena kalau kita mencicipi air lautan, tentu akan habis air laut itu untuk kita minum semuanya. Karena sebelum dia terambil semuanya, itu bukanlah lautan kalau definisinya demikian. Tapi kalau kita definisi atau bataskan bahwa sesendok air laut mewakili seluruh air laut itu sendiri, maka sesungguhnya meneguk sesendok air laut pun atau seteguk air laut pun akan memiliki rasa yang sama, ya, rasa yang sama dengan rasa lautan itu sendiri. Itu kita pakai sebagai definisi atau batasan. Sehingga dengan demikian, mengalami rasa menjadi Tuhan itu, jiwa bagi alam semesta raya ini, kita jadikan pengalamannya ketika kita ada di alam semesta kecil tubuh ini, yaitu sebagai jiwa dalam tubuh yang sedang kita tempati saat ini untuk memainkan tugas kita di kehidupan ini. Nah, di alam semesta raya ini, di alam semesta raya yang tak terbatas, ada pelajaran bagus yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang dikerjakan oleh Tuhan dengan kemahakuasaannya. Setidak-tidaknya ada 3 hal umum, hal utama, yaitu menciptakan, memelihara, lalu melebur untuk recycle. Dan memang itulah yang ada selama ini. Menciptakan ciptaannya, makhluk-makhluk ciptaannya, alam semestanya. Lalu dia memelihara alam semesta ini. Lalu dia melebur alam semesta ini. Ketika dia ada di dalam tubuh-tubuh makhluk hidup, dia melakukan tugas yang sama. Kadang dia menciptakan, kadang dia memelihara, kadang dia melebur. Di alam liar misalnya, dia menciptakan makhluk-makhluk baru dengan tugas reproduksi. Lalu dia memelihara dengan melakukan tugas makan, memakan, memberi pupuk, kehidupan ini dan sebagainya. Dan terakhir dia juga melakukan tugas untuk melebur, sehingga ada hewan saling memakan yang lemah. Hewan-hewan lemah dimakan, sehingga terjadilah proses recycle. Itu di keluarga hewan. Di keluarga tumbuh-tumbuhan juga sama. Ada tumbuh-tumbuhan yang tugasnya recycle, misalnya lumut. Lumut menghancurkan pohon-pohon yang sudah mati untuk recycle. Ada juga memelihara pohon-pohon lain. Ada juga yang menciptakan pohon-pohon baru. Nah, di keluarga besar manusia juga sama. Ada yang bertugas menciptakan, ada yang tugasnya memelihara, dan ada yang tugasnya melebur. Itulah salah satu di antara tugas-tugas Tuhan di alam semesta ini yang bisa kita pilih. Ya. Saya sendiri mungkin, dan banyak teman yang saudara sejiwa yang hadir pada malam ini mungkin merasa kesulitan ketika harus terpilih, misalnya mengalami tugas sebagai pelebur. Misalnya sebagai pelebur itu untuk melakukan tindakan-tindakan orang lain, menghilangkan kehidupan orang lain, entah lewat peperangan atau lewat jalan-jalan lain yang mungkin kita sebut sebagai kegiatan-kegiatan yang jahat, membunuh misalnya.
atau melakukan hal-hal lain. Ya, mungkin kita lebih memilih untuk bermain di dua pijakan itu. Entah sebagai pencipta, menciptakan generasi-generasi baru di kehidupan manusia ini, atau memelihara kehidupan-kehidupan yang ada di bumi ini dengan menjadi orang-orang baik yang merupakan tangan-tangan Tuhan yang bertugas untuk menolong, memelihara kehidupan. Nah, jadi salah satu cara yang paling mudah, ya, yang paling mudah kita lakukan sebagai Tuhan, ya, sebagai jiwa percikan Tuhan dalam diri kita, yaitu tugas memelihara kehidupan. Tugas memelihara kehidupan. Di rumah, ya, tugas sebagai orang tua memelihara kehidupan anak-anaknya. Di rumah tugasnya memelihara kehidupan anak-anaknya. Kehidupan yang lain juga melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang menjaga kehidupan orang lain. Entah sebagai dokter, entah sebagai petugas kesehatan, entah sebagai petani juga. Petani itu kan memelihara kehidupan orang lain lewat makanan. Juga kegiatan-kegiatan lain yang fungsinya menjaga kehidupan orang lain. Menjadi polisi yang mengatur lalu lintas, menjaga keselamatan orang lain, itu tugasnya sebagai percikan Tuhan untuk memelihara kehidupan. Nah, itu adalah tugas-tugas mulia. Semua adalah tugas-tugas mulia. Dan ketika kita ingin mengalami rasa menjadi Tuhan, yang terberat adalah ketika kita melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan hati nurani kita. Ini agak berat. Beratnya kenapa? Karena di satu sisi kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi di satu sisi itu adalah tugas yang harus kita lakukan. Nah, beratnya di situ. Nah, berat yang lain misalnya, ketika kita ingin menolong seseorang, lalu kita tidak mampu menolong orang itu karena kita terbatas. Kemahakuasaan kita sebagai Tuhan terbatas karena kita hanyalah percikan jiwa semesta yang sedang terpenjara dalam tugas kecil di dalam tubuh manusia ini, sehingga terbatas dalam tubuh dan pikiran ini membuat sifat-sifat jiwa kita yang merupakan percikan Tuhan itu menjadi terbatas pula. Sehingga kadang-kadang ketika kita ingin menolong orang lain, entah orang itu sedang sakit, menderita, atau apapun, ada keinginan kita untuk menolong, tetapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk menolong. Bayangkan misalnya, ketika kita melihat ada orang hanyut dalam bencana banjir, dan kita merasa harus melakukan sesuatu, tapi kita merasa tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pertolongan itu, karena orang itu hanyut di dalam arus air yang begitu deras, arus air banjir yang begitu deras, sehingga kalau kita melompat, kita hanya buang-buang nyawa sia-sia. Ya, ada dua kemungkinan, apalagi kalau kita melompat tanpa menyiapkan alat pengaman kita sendiri. Itu contoh ketika kita ingin melakukan sesuatu, menolong sesuatu, tetapi kita tidak mampu. Nah, rasa yang kecil itu saja sudah memberikan kita pengalaman yang sangat-sangat berat. Kita ingin menolong, ya, tapi kita tidak mampu. Contoh misalnya, ada orang yang terjebak di gedung bertingkat yang di bawahnya ada kebakaran, dan orang itu minta tolong dari lantai yang lebih tinggi. Kita hanya bisa mengamati tanpa mampu melakukan tindakan apa-apa. Ya, kita tahu apa yang akan terjadi kalau orang itu melompat karena saking tingginya. Kalau kita menjaga di bawah, tidak mungkin. Kecuali kalau memang sudah ada alat-alat pemadam kebakaran yang membantu untuk menyelamatkan orang yang melompat. Tapi jika tidak, kita hanya menjadi pengamat yang akan mungkin trauma, mungkin terjebak dalam rasa bersalah karena ingin menolong tapi tidak mampu. Ya. Lalu di mana koneksi antara pengalaman itu dengan pengalaman rasa menjadi Tuhan? Sekarang ambil rasa itu sebagai Tuhan. Bayangkan, bagi umat-umat beragama yang sepanjang hari,
5 kali sehari, atau 3 kali sehari, atau bahkan lebih dari itu, terus-menerus terhubung dengan Tuhannya, ya, terus-menerus terhubung dengan Tuhan, dan tentu saja Tuhan akan merasakan keterhubungan itu, sebagaimana sang pendoa itu merasa keterhubungan dengan Tuhannya. Tapi ketika kejadian harus terjadi, misalnya ada orang sedang melakukan ritual di pinggir pantai, memohon keselamatan kepada Tuhan di pinggir pantai dengan rame-rame. Tetapi Sang Maha Tahu, Tuhan Sang Maha Tahu, mengetahui bahwa dalam beberapa menit kemudian bumi harus mengalami sebuah gempa yang menyebabkan gelombang lautan menerjang sebagai gelombang tsunami, tepat menghantam orang-orang yang sedang melakukan ritual untuk memohon keselamatan kepada Tuhan. Bayangkan posisi seperti itu. Bayangkan. Kalau kita hanya mengamati satu orang di pinggiran jendela gedung berlantai 5 barangkali, yang siap-siap melakukan tindakan penyelamatan diri dengan melompat, dengan risiko sama saja, mati jatuh atau mati terbakar kalau diam, ya. Tapi kita tidak mampu melakukan hal yang mungkin bisa kita lakukan. Dan hal yang sama terjadi pada Tuhan. Yang lebih berat lagi adalah ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa karena kita tidak mempunyai kuasa. Bayangkan ketika kita memiliki segala kuasa, tapi kita tidak bisa menggunakan kuasa itu, karena yang terjadi haruslah terjadi. Bayangkan itu. Bayangkan ketika para pendoa yang mencintai Tuhannya dan juga dicintai oleh Tuhannya, tetapi yang Maha Mencinta itu harus merelakan kejadian harus terjadi apa adanya. Bayangkan. Bayangkan kalau kita berada di posisi itu. Film bagus judulnya Bruce Almighty yang diperankan oleh Jim Carrey. Itu bagus sekali cerita ketika dia mengambil tugas sebagai Tuhan. Di situ kemudian dia mengalami perasaan ternyata susah sekali menjadi Tuhan, susah sekali. Karena kadang-kadang begitu banyak doa-doa manusia yang harus didengarkan. Yang menariknya lagi doa-doa itu adalah doa-doa yang saling berbeda dan saling kontradiksi. Misalnya, ada polisi yang harus melakukan tugas menyelamatkan negara dari negara atau masyarakat dari ancaman pencurian. Sehingga ketika ada pencuri yang dilaporkan, pencuri itu harus dikejar dan ditangkap demi menjalankan tugas. Sementara sang pencuri itu sendiri melakukan tindakan mencuri benar-benar semata-mata demi menyelamatkan anak istrinya yang sedang kelaparan. Lalu dua-duanya berdoa. Sang polisi berdoa mohon supaya Tuhan memberi tuntunan dan melakukan bimbingan supaya dia berhasil menangkap pencuri itu. Sementara pencuri itu juga berdoa kepada Tuhan agar ia diselamatkan dari kejaran polisi karena ia mencuri demi hidup anak istrinya. Kira-kira yang mana? Mungkin dengan mudah kita berpikir sebagai manusia bahwa mencuri itu salah sehingga harus ditangkap. Tetapi di sisi yang lain, kebenarannya tidak seperti itu. Selalu ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Dan misalnya di sisi yang lain, satu orang berdoa supaya hujan reda. Orang yang lain berdoa bahwa hujan harus terus terjadi. Nah, kadang-kadang doa seperti ini yang sama-sama dipanjatkan kepada Tuhan, yang satu dari doanya datang dari berbagai agama,
dengan berbagai kepentingan duniawinya yang berbeda. Lalu dalam kuasanya yang tak terbatas, Sang Maha Kuasa hanya bisa membiarkan kejadian terjadi alami apa adanya. Yang terjadi harus terjadi. Nah, apakah kita kelak akan sanggup ada di situ? Apakah kelak kita akan sanggup hanya menjadi saksi atas semua yang sedang terjadi? Kita hanya menolong yang harus ditolong, betapapun adanya. Dan kita tidak perlu menolong yang tidak perlu kita tolong, apapun adanya. Karena kita hanya menjadi saksi. Itu berat sekali di situ. Berat sekali berada di posisi seperti itu. Jadi kalau sekarang kita sejak hidup ini berangan-angan dengan melakukan banyak ibadah, melakukan banyak ritual, melakukan banyak kegiatan, berharap agar nanti kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bisa menyatu atau berada di sisinya, maka kita perlu mempersiapkan dari sekarang kemungkinan-kemungkinan bahwa kita akan mengalami rasa seperti itu. Kita harus menerima segala dualitas yang ada di kehidupan ini tanpa berpihak. Ya. Kalau yang jahat harus selamat, maka selamatlah yang jahat. Kalau yang baik memang harus tidak diselamatkan, maka dia tidak akan selamat. Betapapun hal itu sangat-sangat berat. Nah, sementara kita sebagai manusia, kita paham sisi manusiawi kita itu sangat-sangat berat. Dalam kesadaran manusiawi kita, sangatlah berat memilih di antara dualitas. Jangan kata disuruh memilih di antara dualitas. Bukan. Jangan kata disuruh menerima segala dualitas dengan cara yang sama. Bahkan ketika kita harus memilih dualitas itu sendiri, ketika dua-duanya sama-sama penting bagi kita, kita berada dalam dilema. Dilema memilih satu di antara keduanya. Ya, jadi pelajaran kita seringkali adalah bukan hanya menerima segala dualitas dengan cara yang sama, bahkan ketika kita harus belajar memilih dualitas itu, kita pun kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang tepat, mana yang harus kita pilih di antara kedua hal yang benar-benar sama pentingnya bagi kita itu. Ya. Jadi pengalaman rasa menjadi Tuhan itu pengalaman yang memang berat, menjadi saksi. Sementara kita di bumi ini sedang diajak untuk menjadi pemain. Kemampuan kita untuk segera berpindah kesadaran dari kesadaran pemain ke kesadaran penyaksi, ya, kesadaran Tuhan yang hanya menyaksikan, itu sangat-sangat dibutuhkan kemampuan untuk refleks seperti itu. Ya. Ada saatnya kita harus menjadi pemain, ada saatnya kita harus segera mengubah diri kita menjadi penyaksi yang harus membiarkan semua apa adanya. Kalau mau memperhatikan rasa seperti itu, ya, cobalah nonton film-film dokumenter yang berisi video-video tentang kehidupan alam liar. Ya, kadang-kadang kameramen yang mengamati situasi di alam liar itu, ya, ingin menolong tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Karena misalnya ada kelinci yang begitu lucu, yang kita suka kelinci, tiba-tiba didekati oleh ular yang akan memangsanya. Kalau kita mengingat kepentingan kita suka pada kelinci dan membenci ular, ya, sebagai pemain, kita mungkin berpihak pada kelinci dan membenci ular. Mungkin kita akan mengusir kelinci itu agar dia berlari atau mengusir ular agar menjauh dari kelinci. Tetapi alam liar harus kita biarkan liar, apa adanya, alami apa adanya. Sehingga kemudian kita hanya menjadi penyaksi, melihat kelinci yang kita sukai, kelinci lucu yang kita sukai, yang sedang asik makan, lalu di belakangnya mengendap-endap, ya, di depan kamera kita lihat ular mengendap-endap untuk segera menerkam kelinci itu.
dan kita harus menyiapkan diri kita untuk mengalami rasa sebagai penyaksi. Nah, dan kelak ketika kita ada di sisinya atau menyatu dengannya, pengalaman-pengalaman seperti itu ada banyak sekali. Dan bayangkan ketika kita sudah meninggal nanti, keturunan kita, keluarga kita ada dalam situasi yang kita saksikan keadaannya. Seperti yang pengalaman-pengalaman tadi itu. Kita saksikan mereka ada di situasi di mana kita ingin menolong, harus menolong, tapi tidak boleh menolong. Karena alam harus terjadi apa adanya. Bayangkan kita sebagai rasa ini pernah ada di dunia, pernah ada kenangan, tapi berada di sisinya. Nah, bayangkan seperti itu. Jadi yang paling sederhana membayangkan ini adalah membayangkan situasi seperti itu. Nah, lalu apakah itu akan menghentikan kita untuk meneruskan pelajaran rasa? Setidak-tidaknya cerita-cerita tentang pengalaman rasa tadi bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencegah kita mendoakan orang lain atau mendoakan diri kita kelak bersatu dengan Tuhan atau berada di sisi Tuhan, tapi setidak-tidaknya mengingatkan dalam pelajaran kehidupan ini, sesekali waktu, semakin sering, segera mengambil posisi sebagai saksi yang di luar tampak melakukan sesuatu, tapi di dalam selalu menyiapkan diri untuk menyadari bahwa kejadian itu harus kejadian. Ya, artinya apa? Tubuh dan pikiran kita melakukan sesuatu, berusaha sebaik-baiknya, tapi di dalam diri kita ada kesadaran jiwa kita yang sudah menyiapkan diri untuk memahami bahwa apapun yang akan terjadi. Sehingga ketika apa yang sudah dilakukan oleh tubuh dan pikiran kita ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pikiran, itu tidak menjadi terlalu melekat dalam rasa penyesalan, kesedihan, dan sebagainya. Karena di dalam jiwa kita sudah mempersiapkan diri. Sama seperti kita naik mobil, sudah pasang sabuk pengaman, dan kita sudah pelan-pelan, tapi kita lihat di depan ada orang ngebut, ya, ada sepeda motor ngebut, dan dia sedang mengarah kepada mobil kita untuk kita nabrak kita. Sekalipun kita sudah berhenti melakukan sesuatu, tapi tetap saja arah kendaraan itu tetap akan menabrak kita. Nah, apakah setelah mobil kita ditabrak, kita akan marah, kita akan menyesal, kita akan maki-maki dan sebagainya? Ataukah dalam kesadaran jiwa kita hanya bisa menjadi penyaksi, berdiam bahwa apa yang terjadi telah terjadi, dan bisa membiarkan itu menjadi apa adanya. Nah, itu pelajaran menjadi penyaksi. Itu salah satu contoh pengalaman rasa menjadi Tuhan yang barangkali sudah sering kita alami sehari-hari. Hanya saja ketika mengalami itu kita lebih sering mengambil peran sebagai pemain. Sehingga ketika kita mengambil peran sebagai pemain, kita merasa dirugikan kepentingan kita, lalu kita mulai bergerak mengikuti ego kita, bukan mengikuti kesadaran jiwa kita. Ya, ketika kita sering mengikuti kesadaran ego kita, sementara ego adalah belenggu-belenggu yang datang dari urusan kepentingan duniawi, ya, terlalu sering kita mengikuti bisikan-bisikan ego demi kepentingan duniawi kita. Namun kelak kita berharap ya. Sementara kelak kita berharap bahwa kita berada di sisi Tuhan, memainkan peran sebagai Tuhan. Ya. Mohon informasi, suara saya sudah cukup jelas sekarang ya? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Ya, Guru, Pak. jelas. Jelas, Guru. Ya, ya. Jelas.
Ya, terima kasih. Ya, jadi itu yang akan kita alami nanti ketika kita ada sebagai diri kita yang sejati yang lain yang tidak berwujud manusia ini. Nah, jadi kehidupan ini sesungguhnya adalah pengalaman, karena pengalaman itu kan namanya juga pengalaman, artinya dalam pengalaman itu ada kata alam. Ya, di dalam pengalaman ada kata alam. Maka untuk bisa mengalami, tempatnya adalah di alam ini, alam nyata. Jadi kalau ingin mengalami secara nyata, ya, agar kita bisa menghayati pengalaman, maka hayat itu hidup, maka kita harus menghidupi tubuh yang akan mengalami kehidupan ini. Ya. Disitulah kemudian kita belajar mengalami semuanya, mengalami menjadi pemain, mengalami menjadi penonton, mengalami menjadi penyaksi. Ya, kadang-kadang menjadi penonton pun kita masih berpihak, tapi sebagai penyaksi, pengamat, ya, yang bahkan hanya mengamati untuk menyerap pengalaman, pengetahuan dalam pengalaman rasa itu, itulah yang akan kita alami nanti. Benar-benar sulit di situ. Nah, jadi pesan ini adalah untuk mengingatkan kita, jika serius untuk sepulang dari kehidupan bumi yang kali ini, jika serius ingin mengalami penyatuan itu kelak, saatnya dalam sisa-sisa kehidupan kita, nggak tahu kapan berakhir, kita belajar menjadi penyaksi yang sedikit mengeluh terhadap apapun yang kita saksikan. Namun bukan berarti sedikit mengeluh itu artinya tidak melakukan sesuatu, bukan. Seperti cerita di awal tadi, lakukan sesuatu sebaik-baiknya. Lalu biarkan diri kita belajar menerima apapun yang terjadi sebagai takdir yang harus terjadi. Ya. Kita mencoba memperbaiki nasib kita dengan melakukan hal yang sebaik-baiknya. Mencoba memperbaiki nasib orang lain dengan hal yang sebaik-baiknya bisa kita lakukan. Tapi ya kemudian kita harus tetap berserah jika takdir menghendaki hal yang berbeda. Ya. Itulah, takdir itu mengajarkan kita menjadi penyaksi, nasib itu mengajarkan kita menjadi pemain. Mengajarkan kita menjadi pemain. Jadi pelajarannya di situ. Karena takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan. Seberapapun beratnya usaha kita, seberapapun luar biasanya usaha kita, takdir akan terjadi. Tapi nasib kita masih kita bisa perbaiki karena kita memiliki kehendak bebas untuk mengubah itu. Jadi pelajaran kita adalah memperbaiki nasib sebaik-baiknya. Namun ketika yang terjadi tidak sesuai dengan nasib yang kita inginkan, karena itu adalah garis takdir, disitulah kita segera mengubah kesadaran kita dari kesadaran pemain menjadi kesadaran penyaksi. Ya, ketika menjadi pemain kita memiliki harapan, ketika kita menjadi penyaksi kita hanya belajar mengamati dan menyerap apa yang terjadi dalam kenyataan yang kita terima sebagai takdir. Itu pengalaman pesan ini. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi yang lebih panjang lagi, poin-poin ini bisa dipahami. Sebelum saya masuk nanti minta izin, minta tolong nanti Surya akan memandu kita juga dalam diskusi, ya dibantu sama Mbak Moni juga, sebagian membantu yang raise hand dan sebagainya. Ada 2 moderator yang akan membantu kita malam ini untuk diskusi supaya lebih lancar diskusinya. Pengetahuan ini saya bagikan memang untuk mengingatkan bahwa kelak ketika kita menyatu dengan Tuhan, seperti itulah setidak-tidaknya rasa yang akan kita alami, yang lebih besar lagi. Yang ringan-ringan saja kita merasa agak terguncang. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan Mbak Moni, silakan Surya untuk melanjutkan. Saya izin stop video sebentar. Baik, terima kasih Guru. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Salam kenal, nama saya Surya Negara. Kebetulan Mbak Monik mohon izin sebentar. Jadi saya
akan mewakili beliau untuk open discussion. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin berpartisipasi dengan pertanyaan, silakan melalui chat atau raise hand. Selamat malam. Dan mungkin bisa kami infokan untuk nomor rekening akan di-share pada akhir acara melalui chat. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, beli Surya. Oke, dengan siapa? Pastikan. Mohon maaf yang videonya off ini nggak bisa dinyalain dulu untuk mohon diizinkan biar agar yang nggak membuka video karena keadaannya nggak memungkinkan untuk itu saat ini. Baik. Dengan siapa Bapak? Wayan Swastika. Oh, Wayan Swastika. Oke, silakan. Guru udah siap nggak? Guru? Siap. Saya lagi ngetik. Silakan lanjut nih. Wayan Swastika, oke. Kenapa gatel Pak? Nggak Surya. Sehat-sehat nggak? Guru ampura guru niki udah lama nggak bisa hadir ini juga karena keadaan ini, tapi pingin banget hadir hari ini karena materinya luar biasa. Jadi hari ini temanya sangat luar biasa, bagaimana kita bisa merasakan sebagai Tuhan. Itu tadi sudah disampaikan kepada guru, itu memang kalau orang sepintas mendengarkan, guru sudah bilang kok kedengarannya jumawa sekali gitu ya guru. Begini, kalau kita berbicara tentang apa yang pernah disampaikan oleh seorang filsuf di Prancis, beliau itu pernah mengatakan bahwa we are not human being having spiritual experience, we are a spiritual being having human experience. Kalau kita melihat seperti itu, konon katanya kita ini adalah sang roh itu adalah makhluk spiritual yang mencari pengalaman melalui tubuh manusia. Pengalaman apa yang kita cari? Pengalaman rasa. Rasa apa? Segala macam rasa. Pahit, manis, buruk, baik, segala macamnya itu. Ketika kita sekarang sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman rasa itu melalui tubuh manusia ini, kenapa akhirnya kita ingin lagi merasakan bagaimana rasanya menjadi Tuhan, guru? Padahal kan tujuannya kita melalui tubuh ini, kalau kita melihat dari konsep itu, bahwa kita sengaja untuk mendapatkan pengalaman rasa menjadi manusia itu. Setelah kita menjadi manusia, kita malah sekarang ingin mendapatkan pemahaman bagaimana rasanya kita menjadi Tuhan. Guru, itu yang pertama guru. Karena ada beberapa yang ingin ini. Gimana? Itu satu atau dilanjut terus pertanyaan yang ini? Ini bagus sekali pertanyaan. Yang jawab dulu dia. Bagus sekali. Iya. Jadi gini. Ini ada cerita bagus ini dan terinspirasi dengan pertanyaan beli tadi. Ada seorang yang melamar pekerjaan menjadi sopir truk. Karena dia sangat menyukai jadi sopir truk. Karena dia ingin mengantar barang-barang yang banyak, ya kayak tronton itu misalnya, di mobil tronton. Dia ingin mengalami menjadi menjadi sopir tronton pada perusahaan yang besar. Dan setelah dia diterima sebagai perusahaan yang besar dan dia diizinkan membawa truk tronton itu membawa barang, lalu dia ugal-ugalan ngebut di jalanan. Akhirnya terjadi kecelakaan, bahkan kecelakaan yang menimbulkan banyak kerugian. Lalu ditangkap sama polisi dan ditanya, Anda sebenarnya sopir truk apa sopir Formula F1, mobil balap? Dia bilang, saya adalah seorang pembalap. Sebenarnya seorang pembalap yang ingin mengalami rasa
bagaimana rasanya mengendarai mobil tronton. Maka saya bekerja, karena saya juga mencintai pekerjaan itu. Saya ingin menjadi mobil tronton itu, menyetiri mobil tronton itu. Tapi kenapa kamu menggunakannya dengan cara yang ngebut seperti kamu seorang pembalap? Oh bukan, salah cerita. Nah dia ngebut. Dia sebenarnya saya cuma seorang sopir tronton. Tapi kenapa kamu ngebut? Karena saya sangat menyukai balap mobil. Saya suka nonton film balap mobil, balap mobil. Sehingga saya pikir kalau dengan mobil tronton saya bisa ngebut, bayangkan dengan mobil yang ringan. Nah, ternyata dia sudah menyadari dirinya, cocoknya profesinya adalah mobil tronton, tapi dia menggunakan mobil trontonnya seperti menggunakan mobil balap. Berbeda dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, jadi ketika ada dalam tubuh yang disebut manusia, as a spiritual being, sebagai makhluk spiritual yang ada dalam tubuh manusia, yang terjadi adalah dia bukan lagi menjadi makhluk spiritual yang ada dalam tubuh manusia, melainkan jiwa manusia yang ada dalam tubuh manusia. Jadi jiwa manusia yang terbelenggu oleh lapisan-lapisan lain yang bukan dirinya sendiri sebagai makhluk spiritual yang sedang mengalami berada dalam tubuh manusia untuk seperti itu tadi. Dia harusnya menggunakan tubuh manusia ini untuk melakukan pengalamannya sebagai makhluk spiritual. Sayangnya ketika ada dalam tubuh manusia ini, dia kembali justru mengalami dirinya sebagai manusia yang memainkan tubuh manusia. Sehingga kemudian orang-orang seperti inilah kemudian yang kembali mencari dirinya sendiri yang sebagai makhluk spiritual. Agar setelah dia mengalami kesadaran sebagai makhluk spiritual, di situ kemudian baru dia benar-benar mengerti bahwa saya adalah makhluk spiritual yang sedang ada dalam tubuh manusia. Sehingga tubuh manusia sebagai kendaraan ini akan dipergunakannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana layaknya seorang makhluk spiritual yang ada dalam tubuh manusia. Itu. Nah, yang terjadi kebanyakan yang ada adalah roh manusia yang ada dalam tubuh manusia dan dia terjebak oleh sifat-sifat manusiawinya sebagai makhluk hidup. Nah, perbedaannya di situ. Sehingga seperti cerita tadi, bukan si kusir yang mengendalikan kereta, tapi kereta yang mengendalikan kusirnya. Jadi bukan makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia, tetapi manusia yang membuat si makhluk spiritual di dalam itu kehilangan kesempatan untuk mengalami dirinya berada dalam tubuh manusia. Ya, karena seperti cerita di awal, cerita kita dulu, ya, tubuh, pikiran, jiwa. Pikiran kita itu memainkan dua peran. Peran yang satu dia mainkan untuk kepentingan sang jiwa. Nah, jadi si pikiran ini bertugas mengikuti arahan jiwanya untuk menggerakkan tubuh ini. Sehingga dengan demikian ketika pikiran hanya mengikuti perintah jiwa untuk mengalami melakukan sesuatu terhadap tubuhnya, maka dia adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami hidup sebagai manusia. Tapi sayangnya pikiran ini lebih banyak mengikuti dorongan-dorongan dari tubuhnya yang disebut ahamkara atau ego atau yang lain-lainnya yang merupakan reaksi-reaksi ketika kebutuhan tubuh, food and reproduksi itu terhambat. Dorongan-dorongan id-nya terhambat. Sehingga yang terjadi adalah si jiwa tidak sempat lagi mengalami pengalaman menjadi manusia. Yang ada adalah pikiran tubuh manusia ini mengendalikan tubuhnya sendiri untuk kehidupan manusianya. Sehingga dia tidak pernah mengalami pengalaman
sebagai makhluk spiritual yang ada dalam tubuh manusia. Itu yang terjadi. Sehingga itulah sebabnya ada ajakan untuk kita memasuki kembali kesadaran kita sebagai makhluk spiritual. Ya, sehingga kita benar-benar adalah makhluk spiritual yang sedang ada dalam tubuh manusia. Jadi dalam kesadaran spiritual, kesadaran sebagai jiwa, kita memainkan peran kehidupan ini. Ya. Jadi benar-benar sebagai pemain dan penonton yang memang melakukannya dengan kesadaran. Ya. Nah, kira-kira seperti itu, Bli, di jawaban yang pertama, kira-kira seperti itu. Ya. Yang membuat kita mengikuti proses-proses pembelajaran itu. Ya. Iya, Guru. Suksma. Tadi juga dibahas tentang bahwa kita itu ada saatnya kita membiarkan kejadian itu seperti yang Guru ceritakan tadi, bagaimana seorang kameramen yang sedang meliput bagaimana kehidupan di alam liar, di alam semesta di luar sana, dia membiarkan misalnya kelinci yang lucu, yang kita senang, yang kita kasihani ngelihatnya, begitu ada makhluk lain, makhluk buas lain yang ingin memangsanya, tapi kita harus bisa juga menjaga diri agar tidak ikut campur dalam urusan semesta itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, bagaimana kita bisa mengenali sesuatu kejadian yang terjadi? Kita bisa mengenali, oh saya pada saat ini, saya ini sebenarnya ikut berperan. Atau saya ini pada saat kejadian ini saya sebagai penonton aja lah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa oh saat ini saya jadi penonton, ya biarin aja, bagaimanapun itu hasil daripada kejadian itu ya memang seperti itu. Atau kita bisa mengatakan, enggak, saya bertugas sekarang, berperan sekarang untuk mempengaruhi bagaimana dampak dan hasil daripada kejadian ini, sehingga memang itu peran saya nanti. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara kita bisa mengikhlaskan bahwa saya tidak ikut dalam urusan itu, atau jangan sampai kita juga karena ego kita ikut mencampurinya, karena ego kita, sehingga dampak dari sebuah kejadian itu karena ego kita. Bagaimana kita itu bisa mampu untuk bisa menyadari hal itu, Guru? Susuma, Guru. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Yang sebenarnya ada hal yang sederhana yang memang tapi butuh latihan untuk kita semua. Sebenarnya ego kita itu bereaksi ketika pikiran kita mulai bertanya. Ego bereaksi ketika pikiran kita mulai bertanya. Karena kalau pikiran kita tidak bertanya, maka tidak akan muncul bisikan-bisikan lain yang merupakan pembenaran dalam diri kita. Ya, yang kalau pembenaran positif namanya ego positif. Ada yang negatif juga ego negatif. Nah, misalnya ketika kita ingin menolong sesuatu, tiba-tiba ada panggilan ketika kita ingin menolong. Tiba-tiba kita tidak memikirkan apa-apa, kita melompat atau melakukan sesuatu, atau terdorong untuk melakukan sebuah tindakan tanpa sempat memikirkan. Nah, itu biasanya memang bagian kita menjadi pemain. Tapi begitu pikiran kita bertanya, ini kita harus tolong apa harus bagaimana dan sebagainya. Dari situ biasanya karena pikiran bertanya, mulai ego kita muncul memberikan masukan-masukan yang saling membenarkan. Ya, yang satu sisi akan mengatakan ini orangnya tidak layak ditolong. Satu sisi mengatakan kalau dia tidak layak ditolong mungkin tidak akan datang kepadamu dan sebagainya lah. Itu mulai ego kita membantu pikiran kita memilah. Karena begitu pikiran kita berada dalam dilema untuk memilih yang mana yang harus diambil, sikap mana yang harus diambil, di situ ego kita akan membantu menguatkan. Seperti film-film kartun itu, film kartun. Ketika pikiran kita bingung, muncullah bisikan si malaikat dan setan dalam diri kita. Ego positif, ego negatif itu membisiki kita untuk saling menguatkan. Nah, tergantung yang mana yang lebih banyak kita miliki. Yang mana pengalaman-pengalaman yang lebih banyak kita miliki sebagai bekal bagi pikiran kita. Itu yang paling sering mendukung kita untuk melakukan tindakan bagi tubuh ini. Ya, karena itu yang akan diputuskan oleh pikiran kita. Ketika bisikan-bisikan ego positif
yang lebih banyak mendominasi, maka pikiran kita akan menggerakkan tubuh melakukan tindakan-tindakan positif. Kalau ego negatif yang lebih banyak membisiki, mungkin pikiran kita tidak akan melakukan tindakan positif, tapi melakukan tindakan negatif. Nah, itu tahapan ketika pikiran kita bertanya. Tapi ada tahapan di mana pikiran kita tiba-tiba tidak terpanggil untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba kita akan cuek, walaupun itu orangnya, misalnya ada orang miskin lewat, gitu. Kita lihat tapi kita tidak memikirkannya, tidak ada dorongan, berarti memang bukan peran kita. Setelah itu baru kita mengerti. Tapi ada saatnya orang yang sama lewat di depan kita, yang sehari-hari lewat, tiba-tiba di hari yang tertentu itu, tiba-tiba ada dorongan kita untuk memberikan sesuatu. Nah, mungkin saja sebenarnya itu adalah momentum kita berikan. Tapi begitu kita bertanya, kenapa saya harus menolong? Nah, di situ mulai pikiran dibisikkan kembali oleh ini. Jadi artinya refleks. Jadi pikiran itu ketika dia mengikuti refleks dirinya atau refleks jiwanya, maka dorongan itu, intuisi atau dorongan itulah yang layak diikuti sebagai peran pemain. Nah, tapi begitu dia pikiran bertanya, apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ dia menjadi pemain atau penonton, itu mulai biasanya dipengaruhi oleh bisikan-bisikan ego. Kadang ego mengatakan jangan ditolong, biar nggak kebiasaan. Dari sisi pikiran baik akan mengatakan coba tolong, mungkin dia itu biasanya sudah mulai. Begitu ada perdebatan ego, berarti yang manapun kita ikuti, berarti sebenarnya kita sedang mengikuti bisikan ego kita. Itu perbedaannya. Jadi yang itu sebabnya saya bilang jangan dipaksa. Begitu ada dorongan, lakukan. Ya. Tapi begitu kita pikirkan, ini ikuti apa enggak? Nah, mulai di situ akan muncul bisikan-bisikan. Itu contoh kita membedakan. Tapi semakin kita sering terkoneksi dengan jiwa kita, semakin mudah kita memahami mana dorongan dari jiwa kita. Semakin mudah. Karena di dalam itu akan ada gairah yang luar biasa, passion yang luar biasa. Kalau kita menolong orang, ya, passion kita menolong orang, maka muncullah compassion. Ya, seperti itu. Karena dorongan jiwa. Kira-kira seperti itu, Bloyan. Kira-kira seperti itu dorongannya, membedakan dorongan itu. Nah, kadang-kadang kita hanya diam, menyaksikan gitu. Tidak ada pemikiran apa-apa, hanya mengamati. Setelah semua berlalu, baru kita memikirkan, kenapa saya tidak menolong ya tadi? Kenapa begini? Nah, baru di situ muncul. Ya, ketika rasa bersalah tidak muncullah bisikan ego. Ya, kenapa kamu tidak menolong? Memang seharusnya saya tidak menolong. Mulai bisikan-bisikan dalam diri kita mengingatkan kita, membantu kita tidak menyesali apa yang tidak kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu Bloyan situasinya. Ya. Wah, ini Guru, sukses modahat niki. Ini silakan yang lain mungkin ada pertanyaan atau yang didiskusikan dari saudara semesta yang lain, silakan dulu. Dari saya cukup dulu ininya. Silakan semua Pak ya. Terus semua Guru. Nggih. Mohon izin Guru, Sabung Tiang dari chat di sini dari Bu Titi Anjarwati menanyakan Guru, niki situasi. Di chat beliau menyampaikan bahwa kesimpulan saya nasib bisa dirubah dengan upaya dari kita sendiri, tetapi takdir harus terjadi bagi kehidupan. Maaf. Sorry. Saya perbesar dulu. Oke, kesimpulan saya, nasib bisa diubah dengan upaya dari diri kita sendiri. Tetapi takdir harus terjadi bagi kebaikan hidup kita. Apakah kesimpulan ini sudah benar? Demikian Guru. Telut yang ulang? Ya. Terima kasih sudah. Tenang, sabun ya. Oke, makasih. Ya. Jadi ya betul. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai alur cerita perjalanan kehidupan kita.
dengan sebuah tujuan. Kadang dalam takdir atau jalan yang harus kita lewati dalam kehidupan ini, kita bertemu dengan orang jahat. Kita bertemu dengan orang yang suka mencaci maki. Kita bertemu dengan orang yang melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, apakah kita bisa mengubah takdir itu? Skenarionya tidak bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita ubah adalah cara kita menerimanya. Orang yang tidak mengerti akan mencoba mengubah orang lain itu. Misalnya begini, dia bertemu orang yang selalu mencaci makinya dalam kehidupan ini. Lalu dia pikir itu bukan takdir. Dia mencobalah mengubah orang itu. Padahal dalam skenario kehidupannya, dia sudah ditakdirkan ketemu orang itu yang akan menemani sepanjang hidupnya dengan penuh caci maki. Setiap kali ketemu caci maki dan sebagainya. Karena itulah yang ingin dia alami. Itu tidak akan pernah bisa diubah. Mengubah orang itu akan menambah penderitaan kita. Satu, kita menderita karena kita menderita oleh kata-kata caci makinya. Kedua, kita menderita karena upaya kita untuk mengubahnya selalu gagal. Nah, karena kita mencoba mengubah sesuatu yang sifatnya takdir. Lalu apa yang bisa kita ubah? Yang bisa kita ubah adalah cara kita menerima keadaan itu, takdir itu. Dulu kita menolak sehingga kita ingin mengubah. Kalau kita menolak, kita ingin mengubah orang itu agar sesuai dengan apa yang bisa kita terima dari orang itu. Tapi begitu kita ubah cara kita menerimanya, maka kita akan mulai berpikir, pelajaran apa yang ada dalam kehidupan ini sehingga saya ditakdirkan bertemu orang itu. Nah, itu bahasanya demikian. Kita tidak mengubah takdir, tapi menerima bahwa ini takdir. Pelajaran apa yang saya harus pelajari sehingga saya ditakdirkan bertemu dengan orang yang penuh caci maki ini. Jika penelusurannya mendalam, mungkin di situ kita akan bertemu pelajaran bahwa apapun rasa yang saya alami oleh caci maki orang itu, ini mungkin pengalaman rasa yang harus saya terima untuk mengerti seperti inilah rasa yang dialami orang lain di kehidupan sebelum ini yang selalu mendengar caci maki saya. Seperti ini rasanya. Nah, kalau seperti itu pengalamannya, caranya menerima pengalaman, maka setelah belajar menerima pelajaran rasa tentang caci maki itu, lalu mengerti benar-benar, ya, bisa mengambil posisinya orang lain seandainya ada di posisi kita yang dicaci maki sedemikian rupa, maka akan muncul penyesalan dan rasa keinginan untuk minta maaf kepada siapapun jiwa di kehidupan sebelumnya, ya, yang mungkin saat ini terlahir sebagai orang yang hari ini datang mencaci maki kita. Mungkin takdirnya orang itu lahir sebagai orang yang mencaci maki kita. Ya, langsung orang itu yang membalas kita, bukan perantara orang lain. Kalau itu bahasanya, di dalam hati kita bisa mengatakan kepada jiwa orang itu untuk meminta maaf. Seandainya di kehidupan sebelum ini kita pernah mencaci makinya atau mencaci maki orang lain dengan cara seperti itu sehingga menimbulkan rasa yang sedang kita alami. Nah, itu cara kita mengubah penerimaan, bentuk penerimaan kita terhadap takdir. Jangan mengubah takdir. Nah, kalau nasib tentu saja, karena nasib itu adalah sesuatu yang belum ditetapkan. Jadi kita masih bisa bermain dengan kehendak bebas kita. Masih kita bisa melakukan sesuatu dengan sebuah risiko bahwa apapun pilihan kita melakukan tindakan akan bertemu jalan. Misalnya begini, ketika kita pakai Google Map mau menuju ke tempat A, kita dikasih jalur A, lalu karena macet di sana, kita mencoba mengambil haluan yang lain karena kita tahu. Berbeda kalau kita tidak tahu dan hanya mengikuti jalan itu. Tapi kalau kita tahu tempat itu dan kita ambil jalan lain, maka akan ditetapkan kembali takdir yang baru, nasib yang baru. Ya, tapi tetap saja tujuannya akan sampai di tempat semula. Hanya saja resiko perjalanan kita akan kita ambil sendiri. Mungkin sebenarnya kita ketemu macet yang atau lebih panjang
atau mungkin lebih lama, itu risiko kita sendiri karena kita yang memilih jalan yang berbeda dari itu. Nah, ya kira-kira seperti itu. Dan betul kesimpulan tadi itu saya perdalam lagi seperti ini. Kira-kira demikian Bu Titi. Kira-kira demikian. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Lalu ada pertanyaan Bu Titi, saya baca di bawah itu ya. Silakan. Ya, di bawah itu ada pertanyaan Bu Titi juga. Dalam ilmu kedokteran itu ada istilah psikosomatis. Apakah itu bisa disebut pikiran yang menguasai jiwa? Begini, psikosomatis itu, psiko artinya mental, somatik artinya tubuh. Jadi psikosomatik adalah gejala yang muncul pada tubuh yang diakibatkan oleh faktor pikiran, terutama pikiran yang mengalami kecemasan yang luar biasa tak terkendalinya. Ya, rata-rata demikian. Begitu kecemasan tak terkendali dan pikiran sangat-sangat meyakini bahwa apa yang dicemaskan itu sedang terjadi, di situ muncul gejala-gejala pada tubuh yang disebut gejala psikosomatik contohnya. Ada asam lambung yang meningkat, napas yang terasa berat, padahal tidak sesak napas, merasa berat. Jantung yang berdebar, keringat dingin, kemudian sering keliengan, kemudian kalau melangkah itu kayaknya kaki lemes gitu. Malam susah tidur, gitu. Mikirkan sesuatu langsung jantung berdebar, gitu. Sering mengalami dada yang nusuk-nusuk di mana-mana. Itu contoh. Mual-mual, sering sendawa, itu beberapa gejala yang disebabkan oleh pikiran kita terhadap tubuh kita. Sementara apa yang terjadi pada jiwa kita kemudian? Karena tubuh kita menjadi tidak efektif lagi menjalankan tugas-tugasnya sebagai kendaraan bagi jiwa kita, tentu kemudian jiwa kita akan mengalami kehidupan yang sia-sia di bumi kali ini. Karena apa? Karena pikiran kemudian terlalu banyak mengendalikan tubuh dengan kecemasannya sendiri, sehingga dia menjadi takut ini, takut itu, sehingga tubuh tidak mampu menjalankan perannya bagi jiwa. Apakah jiwa sakit? Tidak, jiwa tidak sakit. Nah, kira-kira seperti itu Bu Titi untuk pertanyaan keduanya. Ya, terima kasih Pak Wayan. Iya, sama-sama. Silakan sudah dibacaan yang lain. Oke. Kemudian nih dari Mbak Ino. Ya, jadi ini mungkin ada hubungannya dengan Pak Wayan Sofika tadi, bahwa mohon penegasan saja bahwa setelah keilahian di diri ini selaras dengan Tuhan, bukankah pengalaman sebagai Tuhan akan terjadi dengan sendirinya? Seperti itu dulu. Mohon penjelasan. Ya, betul. Betul. Untuk mengalami rasa menjadi Tuhan, kita memang harus selaras dengan itu. Selaras dengan itu. Nah, mencapai keselarasan ini yang sulit. Makanya tadi ceritanya adalah bagaimana kita mencoba selaras. Kadang-kadang kan kita tidak selaras dengan itu. Seperti tadi, kita menjadi pemain, ya. Ketika saatnya kita harus menjadi penyaksi. Ya, tapi kemudian kita menjadi penyaksi saat kita harus menjadi pemain, kita tidak selaras. Nah, lalu kita tidak benar-benar mengalami pengalaman rasa seperti Tuhan, padahal di dalam diri ini ada Tuhan kecil yang bernama jiwa. Nah, jadi kalau ingin mengalami itu, ya, itu kan satu, laras. Jadi selaras, serasi, jadi sejalan, gitu. Jadi apapun rasa yang dia alami, kita mengerti rasanya. Kalau kita sudah benar-benar sampai di kesadaran itu. Makanya dengan kesadaran jiwa, dengan mencapai kesadaran itu, kita bisa melakukan itu. Jadi biasanya apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah merasa melakukan sesuatu. Karena kita sedang melakukan itu sebagai bagian dari tangan-tangan Tuhan itu. Nah, seperti itu kira-kira. Ini sudah demikian. Silakan yang lain. Terima kasih Guru. Silakan yang lain. Jika ada pertanyaan bisa raise hand ataupun di chat di grup. Silakan Pak Agil ya. Silakan di open ininya, di unmute dulu dan open kamera jika memungkinkan. Pak Agil. Oke, tadi
Pak Agil mungkin bisa di-unmute dulu untuk pertanyaannya. Ya. Ada yang raise hand tadi, silahkan. Ya, tadi yang raise hand Pak Agil, silakan Pak Agil. Atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya, jika ada pertanyaan silakan. Kalau temanya terlalu berat, silahkan tanya yang lain yang lebih gampang. Siapa tahu nanti setiap pertanyaan itu kita mendapatkan aliran pengetahuan yang baru dan bisa berguna bagi teman-teman yang lain. Oh iya, saya juga informasi buat teman-teman yang lain yang ada di sini. Buku Saat Semesta Bicara, ya bagi yang agak kesulitan untuk membaca, terutama pada saat naik mobil dan sebagainya itu, atau mau santai-santai. Surya sudah merekam suaranya untuk membacakan itu. Silakan nanti diambil di YouTube, cari nanti Surya tolong di-share alamatnya, alamat YouTube ininya, linknya di-share nanti. Silakan di bab per bab dibaca oleh Surya dengan iringan musik bagus sekali untuk membantu kita menyerap bacaan itu tanpa perlu membacanya lagi. Silakan yang ingin bertanya. Guru. Mungkin itu sudah terdengar suara dari Pak Agil. Pak Agil. Oke, sambil menunggu Guru, ini dari Gungwah Bramantia, ada pertanyaan. Guru, izin tanya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah on track dengan misi kita terlahir di dunia ini? Gitu. Silakan Guru. Ya, dari Gungwah. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah on track? Nah, biasanya kalau kita sudah melakukan sesuatu, mengikuti tuntunan jiwa kita, panggilan jiwa kita, yang ada itu adalah kebahagiaan. Tidak ada penyesalan, tidak ada keluhan, karena kita melakukan itu berdasarkan gairah jiwa kita, passionnya. Itu ciri khasnya. Kalau kita mengikuti ego kita, biasanya ada guncangan. Ketika kita melakukan sesuatu oleh karena dorongan ego, nanti kita akan terguncang ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita mengikuti dengan jiwa kita, yang ada hanyalah keikhlasan, ketulusan, pasrahan. Semuanya kita lakukan karena kita sudah just do it, hanya melakukan itu karena panggilan jiwa. Kira-kira seperti itu, Rumah. Itu ciri-cirinya. Baik, Gungwah, semoga menjawab. Gungwah. Silakan yang lainnya. Baik, untuk link YouTube boleh yang share di chat Guru ya. Silakan. Ya. Ririn Agus hari ini lagi resen. Silakan. Ririn. Silakan. Ya. Selamat malam Pak Wayan. Mohon izin untuk menjadi geng daster malam hari ini, boleh ya? Ya, silakan. Baik, mungkin apa yang akan saya sampaikan ini tidak terlalu sesuai dengan tema malam hari ini, tapi saya ingin menjadi pertanyaan saya belakangan. Jadi saya merasa sebagian dari hidup yang sudah saya jalani ini adalah di service industry. Di entertainment pun juga saya sebagai MC dan host itu juga serving people gitu, maksudnya untuk membuat orang senang, mengisi acara orang dan lain sebagainya. Pengalaman saya pada waktu saya umroh pun
di sana itu saya mohon maaf, apakah suara saya putus-putus ya? Enggak, bagus. Jelas. Oke, baik. Pada waktu saya umroh pun pengalaman saya di sana, di dalam rombongan saya itu bisa dibilang saya yang termasuk muda, dan saya hampir setiap hari, setiap saat itu membantu melayani yang sepuh-sepuh dalam masalah bahasa, yang kebetulan kebanyakan dari mereka memang dari daerah, jadi tidak terlalu bisa berbahasa Inggris, menuntun mereka di Masjidil Haram dan lain sebagainya, jadi membantu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini adalah, sepertinya saya merasa saya bisa berbuat lebih dari itu, tapi saya nggak tahu apa gitu Pak Wayan. Gimana caranya supaya saya bisa mengorek atau saya bisa mendapatkan jawaban atau apa ya, atau diperjalankan atau dituntun gitu untuk bisa melakukan lebih dari apa yang sudah saya lakukan sekarang gitu, karena saya ngerasa Tuhan kasih saya kemampuan lebih dari ini gitu loh, lebih dari apa yang sudah saya lakukan sekarang, even though masih tetap dalam melayani serving atau di service industry, tapi I believe I can do more gitu Pak Wayan. Paham kan ya maksud saya? Mungkin saya menyampaikannya kurang begitu bisa gamblang, tapi saya percaya Pak Wayan tahu maksud saya gitu. Terima kasih Mas Suksma. Terima kasih Bu Ridin, bagus pertanyaannya. Jangan ditutup dulu, saya mau diskusi sama Bu Ridin. Izin saya bertanya, sudah nonton film Bruce Almighty? Iya, pernah nonton. Sudah? Itu film lama, film lama. Iya, film lama. Kemarin beberapa hari lalu saya nonton ulang. Ada pesan bagus dari siapa namanya? Siapa yang pemain jadi Tuhan itu yang berhitam? Siapa namanya itu ya? Yang lupa saya namanya. Morgan Freeman, Pak. Iya, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ya. Si Bruce mencoba untuk meminta keajaiban pada Tuhan. Saya ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak ingin menjadi yang biasa-biasa saja, yang hanya menjadi orang yang menjadi presenter yang lucu-lucuan. Saya ingin yang lebih hebat, seperti teman sekantor saya yang lebih hebat. Saya yang bekerja keras, dia yang sukses, kok bisa begitu? Saya ingin yang lebih hebat seperti dia. Jadi dia bilang begitu. Sampai kemudian dia akhirnya dipecat karena dia mengalami itu. Kemudian dia marah-marah sama Tuhan. Lalu diambillah, dia kan Mbak Marin sudah nonton. Diambillah dia disuruh bekerja menjadi Tuhan. Itu ceritanya. Dan setelah dia bekerja milik Tuhan, ternyata segala keajaiban itu dia senang sekali. I got the power, dia bilang begitu. Dia senang sekali mempunyai kekuatan. Tapi begitu dia melakukan banyak keajaiban yang dia lakukan justru menghancurkan banyak keadaan. Sampai di titik akhir kemudian dia diberitahukan bahwa dia mencapai kesadaran bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan, bahkan hanya menjadi presenter yang lucu-lucuan itu, dia sudah melakukan begitu besar keajaiban. Ya. Karena kalau di Bali misalnya, kalau orang sembahyang kepada Tuhan itu dia mohon lunas ice namanya, mohon supaya diberikan tawa dan senyum. Jadi pertanda simbolik kebahagiaan, tawa dan senyum yang membahagiakan. Dan ketika seseorang dalam kehidupan ini memainkan peran untuk menghadirkan tawa dan senyum karena pelayanannya atau servisnya itu, itulah keajaiban sesungguhnya yang datang dari Tuhan itu sendiri. Tanpa perlu keajaiban yang luar biasa bisa terbang dan sebagainya. Karena orang terbang belum tentu bisa membahagiakan orang lain. Ya. Orang terbang bisa terbang melayang itu belum tentu bisa membahagiakan atau tersenyum orang lain. Tapi menjadi presenter, MC yang bisa membuat orang tersenyum dan merasa menikmati sebuah momentum, itu adalah sesuatu yang ajaib sebenarnya. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Itu tentang keajaiban. Dan kedua, di Bali ada cerita tentang jalan-jalan menuju Tuhan. Nah, mungkin di mute.
Ya. Di Bali ada 4 pilihan jalan untuk berjumpa Tuhan. Jalan yang paling banyak dipakai adalah jalan yang disebut jalan bakti, jalan pelayanan, jalan bakti, jalan pelayanan. Ada yang melayani Tuhan sebagai maharaja alam semesta, seperti orang Bali memperlakukan Tuhannya, maka mereka mempersembahkan hasil-hasil bumi. Orang-orang sederhana mempersembahkan hasil bumi sebagai ungkapan terima kasih pada penguasa semesta yang telah mengizinkan manusia bercocok tanam, mendapatkan hasil dari bumi ini, panen yang berlimpah. Jadi mereka mempersembahkan dan melayani Tuhan sebagai Sang Maharaja penguasa alam semesta. Lalu ada jalan lain melayani Tuhan. Melayani ibu di rumah, melayani orang tua di rumah sebagai Tuhan yang ada dalam diri manusia itu, orang tua kita. Itu pun adalah jalan pelayanan. Ya, jalan pelayanan. Dan jalan pelayanan itu bukan sesuatu yang rendah, bukan. Kalau orang ingin bertemu presiden, belum tentu orang itu harus hebat untuk bisa bertemu langsung dengan presiden. Kalau presiden pergi ke tempat makan, ke restoran misalnya, maka bahkan menjadi pelayan pun bisa begitu dekat dengan sang presiden. Itu contoh bahwa menjadi pelayan itu bisa dekat. Nah, jadi kalau orang melayani kehidupan ini, bukan merasakan dirinya melayani kehidupan, melainkan melayani Tuhan yang ada dalam setiap makhluk hidup itu. Melayani Tuhan yang ada dalam diri orang tua, melayani Tuhan yang ada dalam diri anaknya, pasangannya, teman, dan sebagainya, maka sesungguhnya disitulah orang yang sudah melakukan itu sebenarnya sudah melakukan keajaiban setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri. Itu keajaiban besar, karena tidak semua orang mampu merasakan pengalaman rasa sedang melayani Tuhan lewat pelayan sederhana yang dia lakukan. Tidak banyak yang bisa seperti itu. Nah, kalau Mbak Ridin bisa melakukan itu, itulah hal yang besar, hal yang besar. Sekarang yang didapat mungkin hanya gairah rasa senang ketika melayani orang dengan berbagai cara yang sudah dilakukan, dan orang yang dilayani juga senang. Tapi nanti bawa rasa itu bahwa yang dibuatkan senang itu adalah sang jiwa dalam diri orang itu yang notabene adalah percikan Tuhan, sang jiwa. Berarti sesungguhnya membuat mereka tersenyum sebenarnya sedang membuat Tuhan itu sendiri yang ada dalam semesta kecil tubuh manusia sedang tersenyum. Tidak banyak yang mampu melakukan itu. Tidak banyak yang mampu membuat Tuhan tersenyum. Tuhan yang kecil-kecil yang ada dalam beberapa orang yang dilayani itu. Itu salah satu contoh cara ajaib dan cukup besar. Kira-kira seperti itu, Mbak Ririn. Silakan nanti ketika sudah melakukan itu, nanti akan terbimbing sendiri. Karena sekarang ini pun saya lihat sudah terbimbing. Tinggal nunggu ketika tiba saatnya yang besar itu akan sampai juga kepada Mbak Ririn juga. Ketika tahapan-tahapan itu sudah dilalui dengan penuh kesungguhan, dengan passion, dengan ketulusan, nanti begitu tiba saatnya momentum itu akan datang. Kira-kira seperti itu, Mbak Ridu. Terima kasih Pak Wayan, Dr. Suksma. Ya, sama-sama. Baik, Guru, dari Nyoman Chandra, Guru, mohon bimbingannya bagaimana caranya menghilangkan rasa cemas. Silakan, Guru. Gini Pak Man, kita semua memiliki rasa takut. Karena rasa takut adalah bagian dari kekuatan kita. Jadi rasa takut itu bukan kelemahan. Rasa takut itu adalah kekuatan kita. Senjata kita. Banyak orang berpikir bahwa perisai itu adalah pelindung kita. Senapan adalah senjata kita untuk berperang. Ya. Baju anti peluru adalah senjata perisai pelindung kita, bukan. Rasa takut juga adalah kekuatan pelindung kita. Jika kita tidak memiliki rasa takut dan begitu percaya diri terhadap baju anti peluru yang kita pakai, mungkin kita akan berani menghadang meriam. Karena kita pikir baju anti peluru itu tahan terhadap meriam. Nah, tapi dengan tetap memiliki rasa takut,
dengan tetap memiliki rasa takut, maka sesungguhnya itulah yang akan menyelamatkan kita. Sayangnya kemudian rasa takut yang memiliki objek tertentu, ada takut pada ular, takut pada anjing, takut pada buaya, takut pada binatang buas, itu rasa takut ada objeknya yang nyata. Kemudian begitu rasa takut tidak bisa dikendalikan dengan baik, dia berkembang menjadi kekhawatiran. Tidak apa-apa, khawatir juga bagus. Kekhawatiran membuat orang menjadi waspada terhadap apa yang mungkin datang. Orang yang takut kepada buaya akan khawatir ketika memasuki sungai-sungai yang tampak berbuaya, sehingga kekhawatirannya menjadi kewaspadaan kalau dimanfaatkan dengan baik. Dimulai dari rasa takut menjadi khawatir untuk sesuatu yang belum ada. Siapa tahu nanti di tempat itu ada buaya, itu rasa khawatir. Tapi begitu rasa khawatirnya berlebihan, menjadilah kecemasan. Nah, khawatir berlebihan menjadilah kecemasan. Kalau khawatir saja, levelnya masih sedikit. Kalau rasa takut sudah jelas levelnya sangat sedikit. Artinya begini, dia takut pada buaya, maka di pasar dia tidak akan ketakutan karena di sana tidak ada buaya. Tapi begitu dia ada karena jelas buaya tidak dilihat di pasar. Tapi begitu dia masuk ke sungai, rasa takutnya berkembang menjadi khawatir bahwa mungkin saja di sini ada buaya. Nah, masih ada permainan akal di situ untuk menguji bahwa kalau sungai ini adalah sungai yang biasa, apalagi di Bali misalnya, oh kecil kemungkinan ada buaya, kayaknya tidak ada buaya. Akalnya masih bisa mengkanter rasa khawatirnya. Tapi begitu berkembang menjadi cemas, nah ini, kecemasan itu adalah sesuatu yang sudah tidak masuk akal lagi. Betapapun kuatnya akalnya mencoba menjelaskan bahwa di sana tidak ada buaya, logikanya mengatakan tidak mungkin ada buaya di sana, tapi logikanya kalah oleh rasa khawatir berlebihannya itu. Kenapa? Karena sudah terpendam di batin bawah sadarnya. Setiap sel-selnya sudah menyimpan ingatan akan rasa cemas itu. Sehingga sedikit saja mendengar kata buaya gitu misalnya, langsung seluruh sel tubuhnya bereaksi. Hal yang sama terjadi ketika orang takut pada penyakit, takut pada kematian. Kalau orang takut pada sakit dan mati itu wajar, karena takut itu merupakan penguat kita untuk menjaga diri, menghindari hal-hal yang bisa berisiko tinggi menimbulkan penyakit dan kematian. Itu bagus. Itu memang alami kita, panggilan alami kita. Dan begitu kita mulai khawatir terhadap itu, ya, mulai menjaga diri terhadap makanan, mulai istirahat yang bagus, mulai menghindari hal-hal yang sangat berisiko, itu karena ada kekhawatiran, tidak apa-apa, itu bagus juga. Tapi begitu kekhawatiran kita berlebihan, nah ini dia menjadi kecemasan. Sudah melakukan hal yang terbaik, masih juga dipengaruhi oleh kecemasannya. Sudah ada di rumah, masih juga cemas. Nah, tidak terjadi apa-apa, masih juga cemas. Nah, itu karena dia sudah terpendam di batin bawah sadarnya. Sudah di seluruh sel-sel tubuhnya tersimpan benih-benih kecemasan itu. Walaupun akalnya yang ada di sini sudah mengatakan mengatakan tidak ada apa-apa, kalah akal yang di sini oleh kecemasan yang sudah beredar di seluruh tubuhnya, seluruh sel-sel tubuhnya, di kecerdasan sel-selnya. Lalu bagaimana cara menghilangkan itu? Karena dia sudah ada di seluruh sel-sel tubuh kita yang menyebabkan munculnya gejala-gejala tadi itu, psikosomatik tadi itu. Ya, asam lambung meningkat dan sebagainya, jantung berdebar dan sebagainya. Sementara pikiran sadarnya sudah mengatakan ini tidak terjadi apa-apa, tapi sel bawah sel-selnya sudah yang memiliki kekuatan batin bawah sadar itu sudah tak terkendali juga, karena dia sudah punya kehendaknya sendiri. Lalu bagaimana caranya mengendalikan itu? Kita harus masuk untuk terkoneksi dengan batin bawah sadar kita, entah lewat meditasi, entah lewat hipnoterapi, entah lewat
auto hipnoterapi, ya, atau hanya menggunakan momentum sebelum kita tidur malam. 30 menit sebelum kita tidur malam, kita afirmasikan diri kita terbebas dari rasa cemas itu. Misalnya dengan kata-kata bahwa mulai malam ini seluruh sel tubuh saya bebas dari gejala cemas. Saya adalah pribadi yang selalu tenang dan pemberani. Dengan afirmasi-afirmasi seperti itu, maka yang tersimpan dalam memori kecerdasan batin bawah sadar kita adalah memori-memori tentang keberanian dan ketenangan. Itu yang terpendam terus menerus. Nah, ya, itu salah satu cara untuk menghilangkan kecemasan. Misalnya sudah ada gejala-gejala akibat kecemasan itu, tambahkan afirmasinya bahwa mulai saat ini seluruh bagian dari tubuh saya terbebas dari gejala-gejala cemas. Saya selalu sehat, pemberani, dan tenang. Terus mengulang-ulang demikian. Sehingga dengan pengulangan-pengulangan seperti itu, sel-sel bawah sadar, sel-sel kita, di mana tersimpan kecerdasan batin bawah sadar, akan menyerapnya dan mengubah polanya dalam bereaksi terhadap sebuah keadaan di masa depan yang belum pasti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin banyak yang mengalami di saat-saat seperti sekarang ini. Silakan Pak Man, mudah-mudahan ada mengingatkan sedikit. Ya. Silakan saudara dilanjut. Terima kasih Pak Man. Kemudian dari Mbak Sinta, izin bertanya, manakah yang terbaik apabila peran menjadi pemain, penonton, dan penyaksi adalah baik? Terima kasih Pak Wayan. Ya, pada dasarnya ketiga-tiganya itu adalah peran yang harus kita miliki. Dan ketika orang hanya memainkan peran sebagai pemain, ya, itu dia sering mengalami penderitaan. Karena ketika menjadi pemain tentu memiliki sebuah harapan akan tercapainya keberhasilan, sebuah goal, sebuah target, tercapainya keberhasilan. Kelemahannya di situ, kalau kita hanya memiliki kemampuan sebagai pemain. Tapi begitu kita memiliki kemampuan untuk segera berpindah menjadi pengamat, berpindah menjadi penyaksi, seperti kisah di Takdir dan Nasib itu. Kalau kita hanya pemain takdir dan pemain nasib, maka tentu kita mungkin akan sangat-sangat mudah gelisah ketika takdir dan nasib kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam permainan kehidupan ini. Tapi begitu kita memiliki kemampuan untuk segera berpindah kesadaran, ya, maka ketika sesuatu tidak bisa kita terima sebagai takdir, ya, karena kita pemain yang menginginkan A, namun takdirnya B, maka begitu kita keluar dari permainan itu dan menjadi pengamat, maka kita akan bisa mengamati dan menilai kenyataan itu dengan cara yang berbeda. Ya. Seperti kita keluar dari sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Kadang-kadang kita keluar. Nah, begitu kita keluar, seringkali di situ inspirasi muncul. Nah, jadi mana yang terbaik di antara itu? Memiliki kemampuan berpindah-pindah di antara ketiga-tiganya, itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Tidak terjebak pada satu saja, tetapi mampu untuk mengambil alih peran kita. Seperti dalang. Kalau suka menonton wayang, coba perhatikan dalangnya. Ya, dalang itu sangat cepat bisa berpindah-pindah memainkan peran yang satu dengan yang lainnya, wayang-wayang yang dimainkan. Lalu dia bisa berperan sebagai dirinya sendiri, atau dia berperan hanya sebagai pengamat mengamati bagaimana respon penonton hanya dengan mendengar respon penonton dan sebagainya. Jadi dia mengamati dia mengamati suara gamelan yang mengiringi tarian wayangnya. Dia mengamati respon-respon penontonnya, sekaligus dia menjadi dirinya sendiri. Itu berat sekali. Tetapi ketika kita ingin belajar menjadi Tuhan, kita belajar menjadi sang dalang yang bisa memainkan, menonton diri kita sendiri. Ya, dengan cepat kita mengambil peran yang lain. Kira-kira seperti itu. Maka itulah pengalaman yang terbaik untuk menjadi itu, supaya kita tidak melekat. Kalau hanya menjadi penyaksi saja, nah itu juga tidak bagus. Karena ketika semua orang menjadi penyaksi, lalu siapa yang bermain?
Kira-kira seperti itu. Saya kira demikian Bu Sinta. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Kemudian dari Elizabeth Lawiyatun, Guru izin bertanya, bagaimana cara meminimalkan pikiran yang dominasi saat meditasi? Jadi Bagaimana bertanya, cara meminimalkan pikiran yang dominasi saat meditasi? yang mendominasi? Ya, yang oke. Mungkin maksudnya adalah dari sekian tidak sesuai dengan tujuannya. Ya. Jadi gini. Jadi pikiran kita itu meditasi itu sederhananya begini. Meditasi adalah sebuah cara kita untuk mencapai gelombang yang menghubungkan kita dengan kesadaran yang lain. Entah kesadaran sebagai kecerdasan semesta dalam jiwa kita, sebagai kecerdasan atas sadar, atau kecerdasan bawah sadar di tubuh kita. Jadi meditasi adalah menurunkan gelombang pikiran yang ada pada kecerdasan sadar kita, memasuki gelombang alfa theta untuk terkoneksi dengan kecerdasan atas sadar dari jiwa kita, atau kecerdasan bawah sadar pada tubuh kita untuk sebuah tujuan. Nah, untuk menurunkan gelombang alfa, pikiran kita yang beta yang sibuk dengan memikirkan ini itu, sehingga sulit memasuki gelombang alfa theta yang lebih pelan. Itu sama seperti cakram putaran kilometer listrik, dengan cepat dia berputar karena lampu hidup, kulkas hidup, AC hidup, semua hidup, maka putarannya cepat. Sehingga perlu dihentikan hal-hal yang tidak penting. Kalau tidak penting AC-nya dimatikan, kulkasnya dimatikan, atau kulkasnya biarkan, lampu-lampu hanya dimatikan. Sehingga hanya dengan mengambil satu tugas, putaran listrik akan berkurang. Nah, orang-orang untuk menurunkan gelombang pikirannya agar tidak cepat putarannya seperti gelombang beta, seperti cakram listrik tadi yang kencang larinya itu, dia bisa memberikan hanya beberapa pekerjaan kecil kepada pikirannya. Misalnya memberikan pikirannya hanya pekerjaan untuk mendengar satu impuls suara, satu frekuensi suara. Misalnya dengan menyebut nama Tuhan mengulang-ulang, sehingga pikirannya hanya fokus kepada satu hal, sehingga dia mulai pelan. Jika tidak, maka pikiran akan ke sana kemari, mikirkan ini, mikirkan itu, karena dia tidak ada pekerjaan khusus. Dia seperti monyet yang di dalam kandang lompat sana lompat sini. Begitu dikasih kacang dan dia sibuk dengan kacang. Nah, jadi pikiran diberikan kesibukan pada satu momen, entah dengan mendengarkan atau dengan merasakan. Dia menggunakan tasbih atau genitri atau sariu. Jadi diberikan pekerjaan rasa di tangannya, atau memberikan matanya pekerjaan. Lampunya dimatikan, kemudian dibiarkan misalnya sebuah titik cahaya lampu LED pada speaker, pada apa saja, itu diamati terus-menerus sehingga pikiran hanya mengerjakan satu tugas yang dibawa masuk impulsnya oleh cahaya ke mata. Jadi pilihannya demikian. Atau kalau tidak ada suara di luar, boleh mendengarkan suara napas sendiri. Atau kalau terdengar suara jantung kita sendiri, atau yang lainnya. Semua itu fungsinya adalah supaya panca indera kita masing-masing hanya memberikan satu hal untuk dikerjakan oleh pikiran, sehingga dia tidak kemana-mana. Nah, itu cara untuk memfokuskan pikiran kita dalam meditasi. Boleh dengan dinding, kalau punya dinding misalnya, dinding temboknya bercat putih, nanti kasih titik hitam, titik kecil di tengah-tengah. Kalau mau meditasi siang, titik kecil di tengah-tengah yang lurus dengan mata kita, lalu pandang. Nanti titik hitam itu akan terasa bergerak-gerak ke sana kemari. Ikuti saja tuh. Sama nanti kalau malam-malam lampu dimatikan, lihat satu titik cahaya itu, cahaya LED atau lampu apa saja yang kecil, atau dupa kalau orang boleh, atau lilin. Nanti di situ amati, nanti dia akan terasa bergerak-gerak. Terus ikuti. Nanti lama-lama mata kita akan seakan-akan tidak melihat apa-apa lagi. Seakan-akan gelap.
terus ikuti seperti itu. Itu salah satu cara kita untuk melakukan meditasi model itu. Atau dengarkan suara, nanti akan terasa sesuatu itu hilang dengan sendirinya. Terjadi keheningan tanpa suara. Nah, itu kira-kira cara untuk memasuki gelombang meditasi. Mudah-mudahan membantu. Tapi praktekkan baru akan ketahuan. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Kemudian satu dari pertanyaan dari YouTube Guru, dari Ibu Nengah Budi Dharma. Mohon share Guru contoh kalau saya lihat capung mau dimangsa cicak. Kalau belum kena saya selamatkan. Tapi kalau sudah kena saya biarkan. Bagaimana posisi saya, Suksma? Diulang saja. Jadi ada situasi, mohon share Guru, contoh kalau saya lihat capung mau dimangsa cicak. Oh, lihat kalau capung. belum kena, ya, jadi ada situasi, ada capung mau dimangsa cicak Guru. Ya. Kalau belum kena, saya selamatkan. Tapi kalau sudah kena, saya biarkan. Bagaimana posisi saya, Suksma? Iya. Mungkin ingin ditanggapi Guru dengan situasi tersebut. Iya. Pada saat di awal, ketika kita melihat capung mau dimakan cicak, ya, kalau kita menyelamatkan capungnya agar tidak dimakan cicak, maka kita tidak menyelamatkan cicaknya dari kelaparan. Atau mungkin kalau kita menyelamatkan ikan dari sergapan burung, maka kita menyelamatkan ikan, tetapi tidak menyelamatkan burung dan anak-anak burung yang mungkin sedang kelaparan di sarangnya. Itu sebabnya ketika kita tidak melakukan apa-apa, ya, bukanlah sesuatu yang kesalahan. Karena itu alam sedang ini. Tetapi ketika kita mengambil sesuatu yang barangkali sebenarnya misalnya tiba-tiba ada dorongan kita untuk menyelamatkan, dan kita ikuti dorongan itu. Mungkin itu pun kita sedang menjadi bagian dari alam itu sendiri. Karena di alam liar pun bisa jadi seperti itu. Misalnya ada dua hewan yang satu pemangsa dan satu yang dimangsa. Sudah siap-siap. Tiba-tiba ada hewan lain. Contohnya begini. Ada buaya sudah berhasil menggigit kakinya sapi, kerbau. Sudah mau digigit. Sudah berhasil. Tiba-tiba datang kuda Nil dari balik gitu. Kemudian kuda Nil datang menyergap dan lepaslah sergapan buaya itu sehingga rahangnya lepas dari kakinya si kerbaunya lari, buayanya lari. Lalu siapakah yang salah? Tidak ada yang salah. Kuda Nil sedang melakukan tugasnya, dorongannya untuk melindungi areanya. Nah, itu menyelamatkan bagi sang kerbau yang mau dimakan itu. Yang menjadi penyaksi pada saat itu adalah si kameramen, dia penyaksi sebuah peristiwa alami apa adanya. Nah, pada saat situasi tadi menyelamatkan capung yang akan dimangsa cicak, bisa jadi sebenarnya capung itu memang kalau dorongan dari dalam ya, bukan karena pikiran. Bisa jadi capung itu memang membutuhkan keselamatan di momen tersebut. Bisa jadi. Siapa tahu dulu pernah diselamatkan oleh seekor capung. Bisa jadi dulu. Karena kalau masih ingat cerita dongeng masa kecil kita dulu. Ada seorang raja lari, dikejar oleh prajurit-prajurit musuhnya, lalu dia masuk gua. Tiba-tiba ketika dia sudah masuk gua, seekor laba-laba kemudian dengan cepat membuat membuat jaring laba-laba di pintu masuk itu. Dan begitu datang para prajurit yang mengejarnya, dia ragu-ragu untuk masuk ke dalam gua itu. Karena dia pikir gua itu terlalu jauh, mungkin gelap atau ada bahaya apa di sana. Dan apalagi sudah ada jaring laba-laba. Kecil kemungkinan raja itu masuk ke sana sementara ada jaring laba-laba di sana. Nah, jadi dia pergi meninggalkan gua itu, sementara
sang raja yang diburu itu sedang berdiam di dalam gua itu, diselamatkan oleh seekor laba-laba. Bisa jadi hal seperti itu dongeng masa kecil kita. Jadi mungkin saja seekor capung bisa menyelamatkan manusia di masa lalu. Misalnya, ketika kita naik sepeda, seekor capung melintas di depan mata kita, lalu kita melintas dan nempel di sini, lalu kita berontak, lalu menghentikan sepeda, dan jalan kita yang terhenti, perjalanan kita oleh capung yang hinggap itu di sebuah kehidupan sebelum ini, telah menyelamatkan kita untuk tidak tiba di sebuah tempat di mana kita akan terlibat dalam sebuah kecelakaan. Bisa jadi demikian. Nah, lalu pada kehidupan kali ini, capung itu kemudian harus mendapatkan pahalanya diselamatkan oleh kita. Misalnya demikian. Sehingga ada dorongan untuk menyelamatkan dia. Ada dorongan untuk menyelamatkan capung itu dari sergapan cecak. Jadi, salahkah? Tidak salah. Mungkin takdirnya demikian. Tapi kalau kita sudah ingin menyelamatkan tapi terlambat dan dia sudah disergap, juga sudah takdir. Jadi takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak mungkin kita bisa ubah lagi. Itulah takdir. Tapi ketika belum terjadi, ya, kita masih bisa melakukan sesuatu karena dorongan jiwa kita. Lakukan saja sampai takdir bicara sebaliknya. Nah, kira-kira seperti itu, Surya. Kira-kira seperti itu cara kita melihat yang mana diri kita sebenarnya situasi itu. Itu pelajaran yang mungkin ada hanya dalam sebuah peristiwa sederhana. Bayangkan, menjadi pengamat antara capung dengan cicak saja, setiap gerakan kita itu bisa memberikan pelajaran yang berbeda. Bisa pelajaran karma masa lalu, bisa pelajaran yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Budi Dharma. Silakan Bapak Ibu sekalian, bisa di chat atau raise hand jika ada pertanyaan. Mungkin sebelum itu saya sambung sedikit Guru terkait dengan tadi pertanyaan dari Bung Gua dan juga Mbak Sinta tentang on the track, bahwa kita terlahir, salah satu indikator bahwa kita on the track adalah kebahagiaan itu sendiri. Nah, seandainya ada situasi di mana kita dalam situasi yang mampu kita hadapi, atau ada dua pilihan untuk mencapai kebahagiaan itu, Guru. Apakah kita berpindah dari situasi tersebut, atau kita mengubah persepsi kita terhadap situasi itu atau sebagai penyaksi, sehingga kebahagiaan itu akan muncul dari dalam. Ketika ada dua situasi yang memungkinkan kita lakukan, kita pilih yang mana, Guru? Susma. Ya. Pada beberapa orang itu dia mengalami kebahagiaan yang datang dari dorongan ego, ada kebahagiaan yang datang dari dorongan pikiran, dan ada kebahagiaan yang datang dari dorongan jiwa. Kebahagiaan yang datang dari dorongan ego biasanya masanya singkat, namanya ego, karena dia ada kepentingan yang singkat. Lalu ada kepentingan yang datang dari pikiran, dia juga bisa memberikan kebahagiaan, tetapi rasanya berbeda dengan yang datang dari jiwa. Contohnya begini, karena kebahagiaan yang datang dari ego seringkali berkenaan dengan reaksi antipati kita. Misalnya, kalau kita antipati kepada seseorang, kita mungkin bahagia ketika orang itu mengalami hal buruk. Kenapa kita bahagia orang itu mengalami hal buruk? Karena kita antipati terhadapnya. Nah, ini ceritanya tentang bahagia melihat orang susah. Ini bahagia melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang, itu datang dari ego kita. Yang bahagia datang dari pikiran itu sifatnya simpati. Kita simpati. Wah, misalnya kita bahagia melihat orang kaya, lalu ada keinginan kita untuk menjadi orang kaya. Ada kita bahagia melihat orang pintar, tapi ada keinginan kita untuk menjadi sepintar orang itu. Seandainya saya sepintar orang itu. Kita bahagia melihat orang yang punya pasangan yang baik, yang cocok. Seandainya saya punya pasangan seperti itu. Nah, ada keinginan dari pikiran kita untuk bahagia. Jadi kita memiliki
keinginan yang berisi isyarat. Saya akan bahagia kalau seperti ini, ya, isyarat. Ada simpati kita terhadap pencapaian orang, tapi kita menginginkan hal yang sama. Sementara kebahagiaan yang datang dari jiwa itu berbeda. Dia senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Artinya, bahkan kalau orang itu sukses, sementara dia tampak gagal, dia tidak apa-apa. Dia seperti seorang pemandu pendaki, pemandu pendakian. Seperti kisah pendaki Gunung Everest yang pertama. Dia diantar ke atas oleh pemandunya karena dia ingin memecahkan rekor. Begitu tinggal beberapa langkah ke puncak, si pemandu itu mengizinkan si pendaki yang dia pandu untuk segera mencapai puncak, agar dia yang bisa memfoto dia sedang ada di puncak. Padahal dia yang memadu, tentu karena dia memadu, tentu dia berada di jalan yang di depan. Tapi begitu dia akan naik ke puncak, maka dia memilih di bawahnya untuk bisa memfoto orang itu ada di puncak. Dan dia adalah orang yang pertama kali mencapai puncak Everest itu. Dan si pemoto, si pemandu bahagia karena dia sudah melakukan tugasnya memandu orang itu mencapai kesuksesan yang diinginkannya. Nah, itulah kebahagiaan jiwa. Dia bahagia ketika orang lain lebih hebat dari dirinya. Dia bahagia ketika orang lain itu mencapai apa yang diinginkannya. Walaupun yang susah payah itu dirinya, orang-orang yang membantu. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya datang dari kebahagiaan jiwa. Nah, lalu apakah kita perlu berpindah-pindah melakukan sesuatu? Tergantung kebahagiaan jenis apa yang kita mau cari. Ya, kalau kita memilih kebahagiaan dari ego kita, maka kita bisa saja berpindah dari kebahagiaan yang dicari pikiran kita, atau sebaliknya. Nah, tergantung kita mau berpindah ke arah mana, yang mana yang mau kita inginkan. Ya, karena masing-masing itu mempunyai kepuasan, masing-masing memiliki kepuasannya. Kira-kira demikian sudah. Ya, semua Guru, makasih. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini Guru. Surya. Silakan Pak Yan. Kebetulan tadi Guru membahas tentang kebahagiaan, Guru. Guru tadi menjelaskan bahwa kebahagiaan itu ada berapa jenis, tergantung dari mana kebahagiaan itu kita rasakan, timbulnya kebahagiaan itu, kan nggak? Karena di sini kalau di bahasa Inggris kan itu kebahagiaan mungkin happiness, nggak, Guru, nggak? Kalau kita bilang senang, apakah ini kira-kira sama yang kita maksudkan di sini dengan bahagia dengan rasa senang itu? Karena di dalam bahasa Inggris pun senang itu pleasure mungkin ya. Nah, ini misalnya begini, bilanglah kita sama-sama di sini, bilanglah kita maniak dengan sepak bola gitu misalnya. Begitu tim kita menang, kita merasakan senang. Apakah ini juga disebutkan kita merasa bahagia? Ataukah hanya kesenangan aja ya, karena sifatnya itu sementara, ada sebabnya dari luar. Sementara ada pemahaman yang pernah baca atau gimana, katanya kebahagiaan itu selalu ada dan sumbernya itu dari dalam, tidak terpengaruh oleh bagaimanapun dari keadaan luar itu, karena dia ada selalu di dalam, sehingga itu tinggal kita bisa menumbuhkan. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. AI bisa atur warna, gambar, font, dan teks sesuai konsep yang Anda mau. Edit tampilan website sesuka hati dengan editor drag and drop. Klik online kan untuk munculkan website di Google. Tersedia bantuan CS 24 jam dan jaminan 30 hari uang kembali. Coba AI Website Builder Hostinger sekarang. Hostinger 3, 2, online. Dan itu selalu ada. Ini
kaitannya ya dengan rasa senang dan rasa bahagia itu. Kalau begitu konotasinya berarti kebahagiaan itu agak berbeda dengan kesenangan, karena kesenangan itu bisa timbul, bisa hilang dalam sekejap. Misalnya begitu di awal-awal pertandingan kesebelasan kita menang, kita merasa senang, merasa bahagia, tapi di akhir pertandingan mungkin menjadi terbalik, menjadi kalah, kita kesenangan itu juga ikut sirna. Nah, di kebahagiaan ini ada di mana? Apakah kita juga tetap benar ada rasa bahagia juga di sana? Bagaimana itu, Guru? Membedakannya nih. Ya. Semua. Mungkin sederhananya seperti ini, Bu. Ya. Senang itu adalah sesuatu yang diekspresikan keluar. Rasa senang yang diekspresikan keluar dengan ekspresi lah, ekspresif. Sementara bahagia itu adalah sesuatu yang dirasakan di dalam. Sehingga ada yang mengekspresikan rasa bahagianya dengan bersenang-senang, ya. Ada yang mengekspresikan bahagianya hanya dengan diam, tersenyum, tidak melakukan sesuatu yang pleasure seperti itu tadi. Nah, jadi ada yang bahkan ada orang menangis. Tentu kalau menangis itu bukan ekspresi orang senang, tetapi dia bahagia. Di dalam dirinya ada kebahagiaan. Bahagia tapi dia ekspresikan lewat tangisan. Nah, sehingga bahagia itu sebenarnya hanya bisa diketahui oleh orang yang mengalami itu sendiri. Orang yang mengalami. Tidak tergantung pada apa ekspresi yang keluar. Jadi orang yang diam belum tentu tidak bahagia, orang yang menangis belum tentu tidak bahagia. Tetapi kalau senang itu ketahuan karena diekspresikan senang. Jadi orang senang itu kan ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang lari-lari, ada yang nyanyi, ada sebagainya. Ada ekspresi yang keluar. Ekspresinya jelas. Tidak ada orang mengatakan saya menangis dengan senang hati, tidak ada. Sedikit. Tapi ada orang saya menangis bahagia. Nah, contoh demikian. Jadi sesuatu yang memang di dalam, tapi ekspresinya keluar. Nah, kemudian cerita tentang bahagia dibagi tiga itu adalah sesuatu yang memang sumber rasanya berbeda. Jadi sumber rasanya, sumber rasa dari mana yang tadi saya ceritakan dengan jiwa, ego, apa pikiran. Nah, kalau yang datang dari jiwa itu memang ini memang sulit diceritakan tentang kebahagiaan datang dari jiwa itu. Dia tanpa syarat, dia tidak ada kepentingan apa-apa, dan dia memang sesuatu yang tidak akan masuk akal. Ada orang bahagia padahal dia kehilangan. Ada orang bahagia padahal dia kehilangan. Kenapa dia bahagia padahal dia kehilangan? Karena dia menemukan sesuatu yang menemukan sesuatu ketika dia kehilangan, dia merasakan dirinya menjadi seseorang yang berguna bagi orang yang mendapatkan. Nah, itu misal. Ada orang kehilangan darah untuk didonorkan kepada orang lain dan dia menemukan kebahagiaan. Ada orang yang seperti tadi kehilangan kesempatan untuk menjadi yang pertama menginjak puncak gunung, tapi dia bahagia karena dia berhasil menjadi pemandu yang membawa orang yang dipandu mencapai ini. Nah, sama seperti seorang guru yang benar itu adalah orang guru yang bahagia ketika murid-muridnya bisa melampauinya. Makanya guru-guru SD kita bahagia karena murid-muridnya yang dia pernah ajarin di SD sudah menjadi profesor jauh lebih tinggi dari dirinya. Bahagianya di situ. Itulah keberhasilan dia. Itu tidak bisa dilihat dari luar. Karena dia tidak selalu diekspresikan seperti yang kita sebut ekspresi bahagia, yaitu tertawa, tersenyum dan sebagainya. Karena ekspresinya bisa diam, bisa nangis. Kira-kira seperti itu, Blayan. Kira-kira seperti itu. Ini Guru. Kalau apa mungkin yang dimaksud dengan yang kebahagiaan lahir batin, Guru? Kalau tadi jenis kebahagiaan itu sumbernya dari tiga itu, yang sekarang yang kita sering dikasih tahu di Bali bahwa tujuan akhir hidup itu katanya untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Yang dimaksud kebahagiaan lahir batin ini di mana bedanya? Mungkin pada tubuh kita ketika orang bahagia, makanya agak sulit diperiksa. Ketika orang bahagia, mungkin akan terjadi peningkatan hormon-hormon yang kalau di dunia kedokteran sering disebut sebagai hormon serotonin.
Itu bagaimana bisa terlihat dari luar hormon serotonin itu kecuali kita periksa. Hormon oksitosin, merasa dicintai misalnya, itu harus diperiksa di dalam, sehingga dalam lahir atau tubuhnya, tubuh ini lahir dalam jasmani ini, kebahagiaan itu terpancar melalui meningkatnya hormon-hormon kebahagiaan dalam diri orang itu, ya, sehingga ekspresinya macam-macam seperti cerita tadi itu. Dia mengalami ekstasi yang luar biasa dan sebagainya. Nah, jiwanya mengalami itu, batinnya mengalami sesuatu yang kadang-kadang tidak mampu dia ungkapkan dengan ekspresi apapun. Ya, kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia hanya tersenyum seperti tadi ceritanya. Lahir batin itu artinya secara tubuh dia mengalami kebahagiaan dengan peningkatan hormonal yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam tubuhnya. Tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih tenang, lebih damai, tak terguncang oleh apapun di luar, karena sumber serotonin dalam dirinya itu adalah hormon kebahagiaan yang sudah dia dapatkan dengan sesuatu yang dia cari dari dalam, dari dalam dia tumbuhkan. Itu yang disebut hormon kebahagiaan, yang disebut serotonin yang datang dari dalam. Tetapi ada juga yang hormon serotonin yang didapatkan melalui stimulus-stimulus yang datang dari luar, dari sesuatu yang menyenangkan, Ada orang senang ini, senang itu, senang ini, senang itu, sehingga dengan kesenangan-kesenangan itu tersemprotlah hormon serotonin dalam dirinya. Sehingga ada orang yang tertawa dengan hiburan-hiburan dari luar, tersemprotkan hormon serotonin, terjadilah kebahagiaan di dalamnya. Nah, lalu karena kebahagiaan tersemprotkan, batinnya menjadi lebih tenang, lebih damai, karena tidak pikirannya tidak terguncang, tubuhnya tidak terguncang oleh apapun hal-hal yang tidak disukainya dari luar. Ya, itu yang disebut dengan kebahagiaan lahir batin. Kira-kira seperti itu, Brian. Iya, Susma. Silakan dilanjut dulu di Surya. Terima kasih buat para jiwa yang sudah bersama pada malam ini. Semoga bisa memasuki kesadaran untuk melanjutkan kehidupan ini sebagai jiwa yang penuh cinta kasih dan kebahagiaan. Terima kasih.